Hai teman-teman semua, selamat hari Minggu. Nah, kali ini kita mau renungan nih. Sebelum kita renungan, kita mulai dengan doa ya. Yuk kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kini kami kembali ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin meminta hikmat supaya kami dapat mengerti maksud dari firman-Mu ini Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa, amin. Iya, hari ini kita akan berbicara tentang Hosana. Kalian pernah dengar kata Hosana? Pernah. Biasanya sih habis pembacaan Alkitab di masa Prapaskah dan masa Paskah. Tapi biasanya sih Hosiana. Sama nggak sih dengan Hosana? Oh, Hosiana atau Hosana sama saja. Kalian tahu artinya? Nggak tahu ya? Enggak. Oke, kita belajar ya tentang Hosiana atau Hosana. Dalam perjanjian lama, kata Hosiana atau Hosana seperti tertulis dalam Mazmur 118 ayat 25. Artinya berilah kiranya keselamatan. Tapi dalam perjanjian baru pada zaman Yesus, Hosana artinya hiduplah. Dan istilah ini biasanya dipakai sebagai sorak pujian bagi Allah. Seperti yang tertulis dalam Matius pasal 21 pada ayat yang ke-9. Kita baca dulu ya, ayat 8 dan juga ayat 9. Kire tolong bacakan untuk kita. Matius 21 ayat 8 sampai 9. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru. Katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi. Nah, dari dua ayat yang dibacakan Kire tadi, kita bisa melihat bagaimana semangat, atensi orang banyak yang mengikuti Yesus. Jumlahnya sangat banyak, tidak terhitung. Tetapi yang kita lihat semangat mereka itu loh. Mereka menghamparkan baju mereka di jalan, kemudian mereka memotong ranting-ranting pohon dan mereka menyebarkan di jalan-jalan. Bahkan mereka berseru Hosana atau hiduplah, sorak-sorak kepada Allah. Sungguh luar biasa ya, sampai pada saat itu kota Yerusalem sangat gempar dengan kehadiran Yesus dan orang banyak yang masuk ke kota Yerusalem pada saat menjelang Paskah. Ya, tapi kenapa sih mereka melempar baju dan ranting-ranting itu? Penasaran ya? Sikap mereka sebenarnya seperti yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 13. Pada waktu Raja Yehu menjadi raja, dan orang-orang pada saat itu juga menghamparkan baju mereka sebagai penghormatan mereka terhadap seorang raja. Jadi apa yang dilakukan oleh orang banyak ini sebenarnya mereka ingin sekali Yesus menjadi raja. Apalagi momen Yesus masuk ke Yerusalem adalah momen masa Paskah, di mana Paskah yang dirayain oleh orang Yahudi itu kan Paskah, kalian tahu kan? Paskah yang pembebasan dari Mesir kan? Iya benar, Paskah pembebasan bangsa Israel dari Mesir. Nah, pada momen itu orang Yahudi juga ingin supaya Yesus juga membebaskan mereka dari kekuatan kerajaan kekaisaran Romawi, dan mereka ingin sekali hal itu terjadi pada waktu hari raya Paskah. Nah, Yesus kan figur yang luar biasa ya bagi mereka. Mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus lewat berbagai peristiwa-peristiwa ajaib atau spektakuler yang Yesus lakukan dalam kehidupan Yesus, dalam pelayanan selama 3,5 tahun itu. Nah, kalian pernah dengar cerita-cerita Yesus melakukan perbuatan-perbuatan ajaib? Pernah. Itu seperti yang minggu lalu kan, yang Lazarus dibangkitkan. Nah benar, waktu Yesus membangkitkan Lazarus, padahal Lazarus 4 hari sudah di dalam kubur. Itu perbuatan yang luar biasa ya, dan itu terjadi di kota Betania. Menurut saya bukan hanya itu, masih ada juga perbuatan-perbuatan lain yang mungkin kalian juga tahu ya. Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang buta, 2 orang buta. Oh benar, Tuhan Yesus menyembuhkan 2 orang buta sebelum Yesus masuk ke Yerusalem. Dalam Matius pasal 21, Yesus menyembuhkan 2 orang buta dalam Matius pasal 20 ya.
ayat 30 sampai 34. Pasti banyak sekali ya perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Yesus, dan banyak orang juga melihat itu, dan menurut ibu itu alasan mereka ya, sehingga mereka ingin Yesus itu menjadi raja mereka, karena Yesus melakukan hal-hal yang luar biasa yang belum pernah dilakukan manusia pada zaman Yesus, dan bagi mereka itu adalah alasannya Yesus menjadi raja. Nah, ternyata apa yang mereka pikirkan itu berbeda dengan rencana Tuhan. Sebab kalau kita baca selanjutnya, justru orang banyak yang berteriak, Hosana, Hosana, itu mereka juga yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Karena mereka tidak mengerti mengapa Yesus harus datang ke dalam dunia, untuk apa Yesus melakukan perkara-perkara ajaib, dan mengapa Yesus harus masuk ke Yerusalem, mereka tidak mengerti. Memang Yesus adalah raja ya, seperti dalam pembacaan kita ya, Matius pasal 21 ayat 5 yang merupakan penggenapan dari Sakaria pasal 9 ayat 9 yang berbunyi demikian, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ternyata memang Yesus itu raja ya, tapi kedatangan Yesus kan bukan menjadi raja sebagian orang, sekelompok orang. Yesus bukan datang hanya untuk orang-orang Yahudi Israel, tapi Yesus datang untuk menjadi raja semua manusia. Yesus datang juga bukan untuk menyelamatkan sekelompok atau sebagian orang, tetapi Yesus datang untuk semua orang, untuk seluruh bangsa, termasuk untuk Rahel, Kire, dan juga untuk saya, dan untuk teman-teman kita semua yang ada di mana saja. Yesus datang untuk kita. Sungguh kita senang ya memiliki Tuhan Allah yang besar dan Allah yang luar biasa ya dalam kehidupan yang kita rayakan, kita peringati di masa Prapaskah yang ke-6, atau masa ini juga disebut sebagai masa raya Minggu Palem ya. Nah, di masa ini teman-teman, masa Prapaskah ini apa saja pesan Tuhan untuk kita? Kalau menurut aku sih rencana Tuhan pada saat ini itu kita masih bisa bersekolah nih, terutama murid-murid, walaupun di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Jadi walaupun kita nggak bisa ke sekolah yang asli gitu, kita tetap bisa sekolah walaupun lewat online gitu. Jadi kita juga harus bersyukur karena Tuhan itu bukannya nggak ada di tengah-tengah kesusahan kita saat ini, tapi percaya ya, kita juga harus percaya gitu kalau Tuhan itu punya rencana sendiri bagi kita. Jadi pertama Rahel pahami bahwa ini juga merupakan rencana Tuhan ya. Maksudnya Tuhan tidak membiarkan kita di tengah kondisi wabah ini ya, tetapi Tuhan hadir dengan memberikan solusi tetap sekolah meskipun di rumah ya, di rumah aja ya. Oleh karena itu meskipun beban sekolah online ini berat ya, banyak tugas dan sebagainya, tetapi kalian harus tetap bersyukur ya, karena ini juga merupakan rencana Tuhan dalam kehidupan ya, begitu ya. Jadi Tuhan hadir ya. Oke, terima kasih Rahel ya. Meskipun kondisi tidak menyenangkan, tetapi bersyukur Tuhan masih tetap memberikan kesempatan untuk sekolah di rumah ya. Jadi kesempatan ini disyukuri dan dilakukan tentu saja dengan baik. Kalau Kiri mungkin ada melihat sesuatu rencana Allah. Kalau menurut aku rencana Tuhan itu jadi kan sekarang kan kita udah nggak bisa pergi kemana-mana kan, termasuk juga kita tadi kayak kata Rahel, kita nggak bisa ke sekolah, terus kita juga nggak bisa bersekutu di gereja. Tapi aku bersyukur karena kecanggihan teknologi zaman sekarang, jadi sekarang kita masih bisa kebaktian walaupun di rumah dengan streaming online kan. Nah, dengan adanya kebaktian di rumah ini, menurut aku kita harus mengambilnya dengan serius gitu, karena kesempatan ini kan ya sangat berarti buat kita semua, jadi kita tetap bisa ngelakuin kebaktian. Nah, supaya kita bisa serius, menurut aku kita harus mempersiapkan sebelum kebaktian dengan baik. Terus kalau misalnya kita kebaktian juga
gagah-gagahan, yang benar kayak kita mau pergi ke gereja gitu. Jadi pakai baju juga ke gereja. Oh, jadi Kyrie melihat bahwa rencana Tuhan dalam kehidupan di tengah kondisi ini memberikan kita kesempatan untuk kebaktian ya, tetap kebaktian ya. Itu juga merupakan rencana Allah ya. Meskipun lewat live streaming atau online, kita tetap harus bersikap yang baik, disiplin dalam kebaktian meskipun dilakukan di rumah, begitu ya. Oke, rencana Tuhan dalam kehidupan kita ini kita lihat sangat luar biasa dalam Alkitab, di mana kalian baca juga kan pembacaan kita pada hari ini, waktu para murid diperintahkan Yesus untuk mengambil keledai betina yang tertambat itu, ternyata Yesus tidak melihat sebelumnya, mereka tidak melihat sebelumnya, tetapi Yesus memerintahkan para murid untuk pergi ke sebuah kampung, dan Yesus berkata bahwa di sana ada keledai betina yang tertambat dengan anaknya, dan para murid tanpa komplain ya, mereka mengikuti saja apa yang Tuhan katakan, dan sampai ke sana mereka benar bertemu dengan keledai betina dan anaknya ya. Sungguh rencana Tuhan tuh pasti ya, rencana Tuhan indah ya, jika kita mau mengikutinya dengan baik ya. Nah, pada Minggu Prapaskah 6 ini kita melihat rencana Tuhan juga dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tahu rencana Tuhan dalam kehidupan kita? Apa sih yang harus kita lakukan menurut teman-teman? Berdoa. Pertama harus berdoa ya. Berdoa minta hikmat Tuhan ya, supaya bisa melihat rencana Tuhan. Oke, yang kedua kira-kira apa? Baca firman Tuhan, Alkitab. Oke, baca firman Tuhan atau Alkitab. Dan yang ketiga bersekutu ya. Karena dengan berdoa, baca Alkitab, bersekutu, maka kita akan mengerti rencana Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup. Dan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam kehidupan, tentunya kita harus mau melakukannya. Kita minta pimpinan Roh Tuhan supaya semua yang kita ketahui yang Tuhan sampaikan kita lakukan, termasuk firman Tuhan hari ini, supaya kita tetap bersukacita, kita tetap hidup dalam rencana Tuhan. Oleh karena itu kita akan tutup ya kebaktian kita pada hari ini, dan kita akan tutup dengan doa. Kyrie akan menutup dengan doa. Teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami sangat berterima kasih atas firman Tuhan yang tadi telah kami baca dan kami dengar. Tuhan, berikanlah kami hikmat sehingga kami dapat mengerti rencana-Mu, dan juga pimpinlah kami Tuhan, agar kami juga dapat melakukan rencana-Mu dengan baik Tuhan. Hanya dalam nama-Mu saja Tuhan kami mengerti firman Tuhan ini. Dalam nama-Mu kami berdoa.